Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani dulur. Channel kebanggaannya arek Surabaya dan channel asli arek Surabaya. Sehat kabeh ya arek yo. Tak dongakno selalu sehat, lancar rezekine, dijauhkan dari segala penyakit, dilancarkan solusi-solusi yang sedang menimpa masalah. Di video kali ini biasanya aku cerita tentang iki sih perjalanan-perjalanan bonek ya, perjalanan-perjalanan supporter. Bagaimana cerita seru nih ketika mendukung tim kesayangan nih. Nah, buat dulur yang barusan gabung di channel Sahabat Wani, biasanya saya menceritakan hal seperti itu. Awai, lagahum, ada ae pokoknya. Tapi seru dulu dan gak ono rasa kayak kecewa nih, enggak. Bagaimana perjuangannya estafet, terus sosok Bonita datang ke Surabaya, ada banyak kok, ada banyak. Tonton video-video sebelumnya. Nah ini contohnya nih. Ini adalah salah satu contoh sosok dua Bonita Gresik yang harus ke Gelora Bung Tomo melewati jalur tambak. Lalu ada ini juga ada sosok pasangan pemuda-pemudi yang barusan nikah. Nah di situ dia honeymoon setelah pernikahan malah away des mendukung Persebaya di luar pulau. Ini salah satunya ini yang lagi dibahas banyak orang ya, dulur-dulur lainnya. Sosok Jayati Kediri yang datang ke Surabaya yang berharap ketemu dengan sambuannya, ternyata di PHP ya, ingat-ingatnya bonek sampai akhirnya dia harus away dari Kediri ke Surabaya sendirian. Nah, ada banyak sekali video-video, film-film cerita perjalanan dulur-dulur kita baik bonek maupun supporter lainnya di video-video sebelumnya. Tonton ya. Nah, buat yang barusan bergabung, jangan lupa di subscribe ya. Kunjungi Instagram Sahabat Wani bila mana ada cerita tentang perjalanan-perjalanan waktu mendukung tim kesayangan, baik dari pihak bonek mania maupun supporter lainnya. DM aja, nanti kita komunikasi, lalu saya review dan saya upload. Di video kali ini saya tidak menceritakan tentang perjalanan bonek dulur. Saya akan menceritakan tentang ada banyak, ya nggak banyak lah, ada beberapa orang kawan saya yang bilang, "Mas, lapo gak review tentang perdamaian antara bonek dan Arema?" Wah, terus ono sing pas waya aku DM-an barusan kenal sosok bonek kan. Lapo lur kok gak cerita tentang damai dengan Arema? Wah. Sekarang iki menceritakan tentang perdamaian ya. Aku yakin dulur-dulur pernah delok di YouTube Mas saya Special ID, mengikuti Instagramnya Mas Cak Bijim untuk Loro ya, akun Instagram Bonek for Persebaya, terus di podcastnya Cak Tesi. Di situ ada capu-capu yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa yang sudah berbagi cerita gitu tentang perdamaian bonek dan Arema. Tapi misalkan ono sing Mas review Mas tentang perdamaian. Ngene yo, aku ndak bonek sing luar biasa koyo mas-masku ya, Cak Tesi, terus Cak Isma, Special ID, terus Cak Biji Muntu Loro dan capu-capu lainnya. Aku ya mek bonek sing iso aku dukung, ya iso ya wis aku ndelok nang omah. Dan aku ya gak ikut komunitas. Aku independen. Dulu memang aku pernah ikut komunitas lho. Aku melok ada sekitar 4 komunitas ya. Terus kemudian saya memilih independen aja lah gitu loh, karena bagi saya belum mampu untuk menjadi seorang ikut komunitas gitu. Akhirnya saya bonek semampunya dengan independen. Awal ya budal ambek konco-konco kampung, konco-konco SMA, konco-konco lawas, ayo nyewa mobil budal, gak ngono melok tretetan budal. Gak iso ya wis gak iso. Nah, berbicara soal perdamaian Arema, aku ya ndak aru, mungkin aku sik cilik ya, bagaimana keras-kerasnya dengan Arema. Cuman yang saya tahu pada saat itu saya masih teringat betul dalam benak saya pertandingan pertama kali melawan Arema dan saya lihat di Tambak Sari. Ketika iku pelatihnya sapa ya? Sing pokoknya zamane sik klambine sing ono iki tanda tanganan. Klambine rival tanda tangan. Terus nang ngene tribun VIP ku ono sing sapa? Pak sapa sing lemu iku sing nggo pecut iku. Nah, aku kan di sebelah kirinya VIP iku. Aku ndelok pelatih iku teko nyalami foto bareng.
Dan itu aku pertama kali menonton pertandingan secara langsung, pertama kali ya, Persebaya lawan Arema di Tambak Sari. Sebelumnya terus akhirnya nonton di Gelora Bung Tomo dan seterusnya. Nah, lawan aku ndelok bahwasannya nggak ada apa-apa ngono. Pada saat itu ya aku mengiranya tidak seperti apa-apa. Akhirnya masku yang ngejak aku, kan aku memang lali aku mbok SMP kelas 1 mbok kelas 6 lah pokoknya nggak salah. Nah, itu masku cerita iku musuh awak dewi, musuh abadi. Diceritain seperti itu. Akhirnya di situ saya mulai terdengar. Kalau dulu sih iling di Tambak Sari sing lagu khas ketika musuh rival. Walaupun nggak musuh rival pasti dinyanyikan sih. Nah, sing ingin saya iling gue ya, sing siapa bilang Indonesia Arema, Indonesia milik kita semua. Yang bilang Indonesia Arema itu orangnya nggak pernah sekolah. Arema tetet lah itulah. Terus pas ketemu bolone misalnya ya musuh Persibo no. Terus musuh sopo, tar sopo mesti ono embel-embele Arema gitulah pokoknya, ada rasis-rasisnya. Tapi itu dulu, dan itu pernah saya alami dan saya juga ikut bernyanyi di situ. Dimana bangga ketika aku nyanyi di kono. Berjalannya waktu akhirnya pindahlah stadion itu di Gelora Bung Tomo. Bonek sedikit mulai merubah citranya, yang dimana mulai kreativitas itu bermunculan, mulai dari lagu, koreografi dan lain sebagainya. Tetapi tidak memandang bahwasanya berupa kreativitas terus nyali kendelannya berkurang, enggak. Masih luar biasa dan dulu estafet yang sangat luar biasa. Hanya saja kalau dulu Cak Hamim dalam satu podium berkoordinator terus bernyanyi bersama. Kalau di sekarang ada banyak sekali yang mengkoordinir di setiap tempat, Tribun Utara, Timur, Kidul. Nah, di situ berjalannya waktu, akhirnya saya barusan paham bahwasanya oh iya, ternyata rivalnya Arema. Itu pada saat itu waktu itu ya masih di Tambak Sari. Berjalannya waktu masih bangga, dan akhirnya berjalannya waktu terus, ingat gak sih ada statement no rasis gitu ya. Nah, akhirnya mulailah berkurang kata-kata rasis. Jarang sekali bonek membuat lagu tentang rival ya. Setiap pertandingan justru membangkitkan semangat biasanya. Kalaupun ketemu rival ya, kalau misalkan ono sing rasis biasanya ono sing dul-dul bonek sing kayak ngono. Nah, ini adalah prinsip bagiku sih, prinsip masing-masing seseorang. Gak iso lah, misalkan aku kudu kok ngene terus dulur-dulur liyane kudu kok ngene ya ndak iso. Dan dulur-dulur juga pasti tahu di YouTube-nya Mas Special Idea, Mas Isma, terus Capu Tesia. Itu menjelaskan bahwasanya gak gampang damekno bonek ambek Arema. Bukan hanya karena konten terus iso damai, bukan hanya karena apa ya namanya lagu terus damai, nggak bisa, bukan susah ya, nggak segampang itulah gitu loh. Dan ketika Cak Tesi ditanya juga saya melihat benar-benar memahami. Kapan terusan Cak iso tak nggak kira? Jawabannya Tesi apa? Tergantung Gusti Allah Mas, wow alam. Nah terus Mas Mas Cak Biji Muntu Kloro yang ngomong keangger gak konten terus damai ngono, enggak. Niatnya apik memang, tapi gak gampang iku ngono lho. Ada banyak orang-orang yang masih pernah sakit hati mungkin di situ dan mencoba untuk baik, ternyata beda. Nah, ki statementku ya lur ya tentang perdamaian bonek dan Arema. Lah aku balik sing ini. Lah aku pribadi apa sing tak lakoni selama itu tidak mengurangi rasa harga diriku sebagai bonek, artinya tidak menjelekkan nama diriku sebagai bonek, itu bakal tak lakoni. Cukup iku sila aku. Contoh seperti ini, dalam stadion rasis sih, wah nyanyi. Aku nggak seneng ya, aku nggak ngomong, aku nggak nyanyi meneng. Nah, hal seperti ini lebih baik saya lakukan gitu loh, daripada harus mengundang ikutan. Kalau misalkan dulu punya prinsip rasis nggak apa-apa, itu hak dulur gitu. Tapi nggak bisa madakno prinsip seseorang, harus prinsip seseorang, nggak bisa. Kalau menurutku sih nggak bisa. Karena kita banyak orang gitu loh. Saya kasih contoh gini. Ada 10 bonek mania, 10 Aremania. 9 boneknya wis ndak rasis nih. Diam, maksudnya wis berjalan
sebagaimana supporter. Satunya masih rasis. Nah, begitupun dengan Arema, ada 10 orang. Duanya itu keingin damai misalkan. Cak gak apa-apa tentang perselisihan aku menghujat sakno anakku meni misalnya. Yang 8-nya masih rasis. Bertemulah mereka misalkan dalam satu stadion. Ono sing iya sang sopo-sopo ono, tapi ono sing bentrok. Dengan bentrokan seperti itu akhirnya mengundang semuanya. Iya enggak sih? Nah, jadi enggak iso. Karena apa? Bonek itu bukannya satu orang. Bonek itu enggak cuman capu terus dianggap bonek, ikut tok bonek enggak. Terus bonek itu dianggap wah itu gak bonek, ikut tok bonek enggak. Banyak orang yang dianggap menjadi bonek, yang dianggap sebagai supporter Arema misalnya. Banyak sekali dan enggak iso lah misalkan iku iso mendamekno, capu iku misalnya iso mendamekno. Tuak-tuakan iku iso mendamekno. Belum karuan. Dulur-dulur awak dhewe sing liyane iso amit sewu sing keluarganya pernah meninggal hanya karena chaos mungkin. Nah, bagiku pribadi ya rek yo. Enggak iso lek bahas tentang perdamaian ambek Arema. Terus ono statement mana bahwasanya tanpa adanya supporter rival ataupun derby seperti itu, ibarat masak itu bumbune gak ono ya, kurang asin, spo lah. Jadi nggak nikmat melihat pertandingan itu juga benar gitu. Nah, lek bagiku yang dikatakan rival, menurutku ya tetap ada, bahkan ada, cuman hilangi pembunuhan, bener apa sing cari cacat awak dewi. Hindari koyo kekerasan, hindari. Ayo adu argumen, adu penyanyi, adu kreativitas, sehingga masyarakat melihat bahwasanya tim kita sendiri bonek dan pihak sana ya, pihak 63 km itu seneng ngono loh. Mereka lihat seneng dengan pertandingan kita. Itu yang bagiku rivalitas lek menurutku. Tapi lek klambi dicopot, pemain arek wedok, bukan plat terus kemudian di sasaran. Iku ngene kita sing jaring damai. Apalagi kalau ada statement ketemu terus akhir dicacati. Bukan zamannya, Mas. Maksudku ya apa ya? Enggak seperti iku lah ngono lho. Rival itu sampean ngerti kaya iki sih, apa namanya? Pertandingan luar negeri. Lek sampean enggak ero sampean ndelok dhisik lah. Lek bagiku ya antara Real Madrid dan Barcelona, kurang rival apa mereka ngono. Setiap pertandingan wah. Tapi sampean ndelok dalam status stadionnya. Main di Real Madrid, ada supporter Barcelona, main di Barcelona ada supporter Real Madrid. Keren. Gak ono tawuran, gak ono buka iklambi. Pemane sing cewek ya sampai di terus warga Surabaya sing merono dolen terus dikepuki plat-plat L mungkin seperti itu. Wong Malang ya akeh enak kene dodolan. Dan itu di welcome gitu loh ambek dulur kene. Kuliah menimba ilmu di sini welcome gitu. Selama kamu bisa menghargai, bagaimana cara menghargai? Jangan menunjukkan identitasmu di sini. Kamu boleh orang Malang. Ojo sok-sok dadi Arema nang kene. Podo Mas, ketika bonek ya nak kono dolen misale. Ya ojo sok-sokan dadi bonek nang kono. Karena kita tahu mana tempat dan mana porsi. Nah, soal berdamai dengan Arema ya iku mau. Nah, aku pribadi walam ya. Kita enggak ada yang tahu. Cuman bagiku rival ono lah. Lah ndak ono kurang seru. Dan rival yang seperti apa? Rival yang sehat seperti apa? Menurutku pribadi adalah rival yang tanpa nemplek awak nang awak, congor-congoran, sampai paten-patenan. Cukup ayo adu lagu cen, adu koreografi. Siapa tahu besok ya di Gelora Bung Tomo Arema datang di sana buat koreografi, bonek yang gaya koreografi. Begitu pula datang ketika bonek di Stadion Kanjuruhan, mereka gaya koreografi bersama terus saling adu cen. Engkau mulai salam-salaman karena rivalitas bagi saya pribadi juga 90 menit di lapangan. Selebihnya adalah ya wes, kita adalah sesama warga negara Republik Indonesia dan kita sesama cucu Nabi Adam. Nah, lek bagiku ya siku ya lho ya. Wingi ono sing takok sih, Mas perdamaian. Aku gak iso ngomong, wis tergantung sampean aku jawaban ngono. Sak ganteng-gantengnya sampean, sak ayu-ayune sampean. Lek soal prinsip iku gak iso padha. Ayumu, misalnya ngene, arek wedok kurang ayu ya. Kepengin koyo artis sing ayu. Apa kok ketika sampean gawe make up padha mbek artis terus padha koyo wajane artis kan ya enggak. Sing lanang ya ngono. Sampean
wih rambutnya bae wong apik, rambut sampean biasa sampean gawe pomade sing koyo gawe bae wong terus sampean koyo bae wong gak iso ngono. Prinsipnya wong beda-beda ya. Jadi ketika sampean takon ya apa perdamaian ambek Arema wis gak usah kakek ngomong tergantung awak dhewe iki dhewe. Lah awak dhewe masih gak seneng ambek Arema ya wis iku aku gak seneng kok. Bakon apik ya gak apa-apa sing penting kon tetep bonek kon tetep boloku. Dadi bukan karena terus iki gak rasis, aku sik rasis terus gak dadi dulur bonek gak iso koyo ngono iku. Gak oleh, iku terlalu cetek lek menurutku ngono lho. Jadi bagiku setiap orang punya prinsip masing-masing. Apapun itulah ya. Kayak Sindomono, Caca Isma, Caca Biji Muntu Kloro, Caca Tesi ya. Apapun itu kita tetap adalah dulur. Bagaimanapun itu kita tetap dulur dengan prinsipnya kita masing-masing. Karena apa? Jadi supporter itu tujuannya di situ kan, mendukung Persebaya, menang disanjung, kalah ku dukung. Wis iku, titik kan liyane. Lek kayak misalnya gara-gara Persebaya aku ketemu arek wedok Persik Kediri Persib Bandung, iku bonus ngono. Lek gara-gara Persebaya aku congor-congoran ambek supporter liya iku goblok. Nah, jangan sampai seperti itu. Kecuali kita diam aja. Kalau kita dilawan baru kita melawan. Nah, kita bisa lihat mana supporter yang dewasa di situ. Sing sok-sokan ngono medsos misalnya wah, supporterku paling apik. Apane ngono lho. Tapi buktine di lapangan berita disaster. Saksi bisu ya. Stadion apa itu? Sing apa Bantul iki ya? Bekas Bantul ya. Jadi saksi. Kalimantan jadi saksi. Rival-rival kita ketemu. Dan kita nggak mundur sama sekali. Dan ikilah bonek ngono lho. Bonek medsos ono, ya ono asing medsos sing bacot nek medsos ya ono kok. Saya akui itu. Tapi berapa banyak jumlah bonek yang benar-benar datang? Mana nih? Bener Mas tak Biji Muntu Kloro. Dulu estafet iki deloken. Walaupun kulturnya estafet, tapi dia itu jauh berkorban kayak Persebaya. Saya setuju banget. Di video sebelumnya saya juga menjelaskan saya pernah ditolong oleh bonek ya ketika itu ban saya bocor dan saya gak bisa ganti ban, ditolong oleh dulur estafet. Wow, luar biasa, dia turun dari truknya ngewangi awak dhewe numpak mobil terus akhirnya kita berbagi jajan sing ono. Nah ini loh nunjukno tidak semua bonek itu elek ya enggak, tidak semua sing estafet elek ya enggak, aku enggak setuju ya itu. Sama halnya dengan rival, bukan terus kemudian aku prinsip gak gelem damai terus dilokno bonek elek, enggak oleh koyo ngono iku. Apapun prinsipmu tentang rivalitas perdamaian itu hak kalian masing-masing. Ya, lek berbicara soal itu tuh panjang, Lur. Engko gorong koyo ketemu aku ndelok rati iki mbiyen keluargaku gak ono gara-gara Arema misalnya. Gak iso. Lek terus dikon apik ngono gak iso. Itu dendam ning ati. Gak iso. Berarti ini yuk berbuat baik sebaik-baiknya. Kalau kamu gak bisa memberikan contoh yang paling baik, setidaknya jangan memberikan keburukan. Lek iku menurutku ya. Misal iki nah, kalau contoh niki, aku kan yo wong Lamongan ya, aku yo supporter Persela. Kenapa aku kok suka Persela? Karena kelahiranku di Lamongan, tapi aku bisa di Surabaya, sehingga aku mencintai Persebaya lebih dulu daripada Lamongan. Kalau misalkan tanya Persebaya sama Lamongan, aku tetap milih Persebaya daripada Lamongan. Tapi kalau pada saat itu Persela melawan lain, aku mendukung Persela. Pada saat itu aku awe nang Lamongan, yo, ambek koncoku, arek ngaji, awe nang Lamongan, 2 orang tok. Pakai plat L. Nah, tapi stikernya sepeda konco iki urusan L Amania. Budal. Pada saat itu Persela musuh Arema Malang. Membludak anjing Arema pakai sing teko. Takoni pakai sing teko. Sehingga kapasitas stadion gak iso dan muncrat yo. Pakai sing gak iso mlebu. Tapi alhamdulillah aku mlebu. Dan pas wae mulai nek nggone daerah Cermi bunder, aku mangan penyetan nak ngene-ngene iku karo koncoku iki mau. Nak kono aku ketemu ambek arek pasangan, lanang ambek wedok, Arema. Tak takoni. Tekon di Mas, Malang tahun. Mboten Mas, Gresik kula. Dek Gresik, ya, dek Gresik. Tapi dek berkultur Arema. Kenapa? Karena memang saat dia berasal dari keluarga Malang, nah, sehingga dia mencintai Malang dan Malang dengan Gresik memang hubungannya sangat baik toh. Dan aku ketemu nak ngono-ngono. Terus aku ate nunjukno ngono ta. Lek misal kalau aku bolos tak gibengi ngono ya enggak kan. Aku ngomong, "Lho, sampean pundi Mas?" Dek takok aku. "Sampean di sekolah Surabaya Mas." "Oh Surabaya Mas, kok ndukung Lamongan tak critani." "Iya Mas, aku urip nang Surabaya, lahiran Lamongan." Nah iki koncoku iki yo arek Lamongan ya, cuman beda kecamatan.
mangan bareng kok dene aku mangan bareng terus sempet cerita-cerita Malang nak kono lapo terus Surabaya bonek ya apa Mas apik komunikasi apik ngono karena boy memang nggak ono kayak pemikiran rasis itu prinsip saya ngono. Nah coba lah misalkan aku ngebukin aku nambah koncoku mau ya iso lah wong arek wedok tak udani sing arek wedok mau ya iso lah tapi gak melakukan hal seperti itu ngono karena apa bagi saya rival nggak harus seperti itu kok ngono. Kalau sudah selesai, ya makan bareng, ya makan, guyonan ya guyonan. Dan di situ aku ada pelajaran bahwasanya enak sebenarnya ya. Kita punya rival itu memang harus ada. Tapi kalau kita ada rival tapi untuk tawuran kayak opo. Tapi apapun itulah prinsipnya dulu masing-masing ya. Mohon maaf lah aku keliru. Misalkan dulu Kak Trimo mas aku sama ngomong gak akan tawuran, aku seneng tawuran. Nggih monggo. Karena memang ya apa ya, itu mau lah balik prinsip masing-masing. Berat loh jelasno iki, makanya aku asli gak jelasno. Cuman diomongnya mbak arek, ayo mas review tentang perdamaian. Bagiku sih iku wis iku ae. Pokoke gak ono bonek sing gak kok ngene, gak ada bonek sing kok ngene gak ada bonek gak ono. Kabeh bonek. Selama kon mencintai Persebaya, iku bonek dan aku juga setuju lah misalnya mek gak kalian bonek terus gak bonek gak ada juga yang ketika bonek gak kalian bonek yo iku tetep dulur awake dhewe iku bonek ngono lho. Bagiku yang mendukung Persebaya, yang mencintai Persebaya dan merubah citra bonek itu adalah bonek yang sejati bagiku. Wes iku ae ya. Soal perdamaian rada abot tapi prinsip kalian masing-masing intinya adalah tergantung kalian. Kalian mau seperti apa itu terserah kalian. Wes itu aja lho ya. Video kali ini tentang perdamaian bonek dan Arema. Wah. Apapun itu komen lah. Sampean setuju di damai apa enggak? Komen nang YouTube iki. Dan kabari ke teman-teman bahwasanya ada video-video lainnya yang tentang perjalanan bonek di channel Sahabat Wani. Ayo rek dukunglah channel Sahabat Wani ini berkembang. Yo, engko wis berkembang insyaallah tidak akan lama lagi saya akan broadcast. Soalnya aku wis tuku iki rek. Nah, wis tuku mic iki. Mic padha karo iki sing tak gawe. Ya aku yo gak iso lah sing koyo Mas Isma sing apa special ID pakai mic gitu biaya lah. Aku arek opo rek kerja saono kuliah sisan. Jadi mangane ra lek delok videoe iklane aja di skip ngono ben aku kok iso tumbas-tumbas sing sekirane iso digawe menghibur tutur liyane. Tapi insyaallah secepatnya aku bakalan podcast. Nah, iki aku mau tuku iki regane iku 118.000. Nah, loh iki gawe mic iki ya niki mic koyo sing tak gawe ngene kok sehingga aku iso podcast dan alhamdulillah dan besok kayak ngibur sampean. Dukung terus yo channel Sahabat Wani diikuti. Yo. Lek gak seneng ya wis gak usah dipaido lah nak komentar. Aku kok ndelok lek maido nak komentar kok gemes ngono tapi yo ya wis lah. Memang ya apa yo iku hak mereka untuk menghina saya. Tapi apapun hinaan kalian terhadap channel saya akan terus berkembang. Malah tak upload terus malahan. Ngono lho. Kayak apa sih menghina-menghina, lek gak seneng yo gak usah didelok padha karo mau. Lek gak seneng dadi supporter sing berdamai dengan Arema ya wis iku hakmu tapi selama awakmu sik ijo bonek kon dulurku bae wis sampai dengan gini ojo lali jaga kesehatan selalu ya lancar rezekine sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu nyali Wani.